Setiawan yang lahir di Penilangeng tahun 1988. Jadi masih muda ya, masih muda, dan beliau juga merupakan award daripada beasiswa BPI dan sudah menjalani pendidikan sekarang dan sudah semester 2. Kemudian beliau beralamat di BTN Nusa Idaman Sengkang. Jadi kalau mau bertanya secara mendalam masalah alur daripada BPI bisa dihubungi langsung di alamatnya. Kemudian dia bertugas di SMP Negeri 1 Majaulang sebagai guru BK. Kemudian yang akan diberikan penjelasan malam ini membantu kita menjelaskan masalah alur daripada proses pendaftaran di BPI. Kepada Pak Agung, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Dan apakah suara saya terdengar rekan-rekan yang ada di room? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih atas responnya dan mohon izin untuk saya share screen untuk materinya. Apakah sudah muncul? Kertas bekas lagi. Muncul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk saling berinteraksi walaupun interaksi kita melalui tatap maya, dan saya rasa kondisi ini tidak mengurungkan semangat kita untuk belajar bersama terkait dengan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang beasiswa pendidikan Indonesia. Dan tadi sudah dibahas dengan detail sangat jelas oleh Ibu Istiqamah tentang juknis dan persyaratan yang harus dimiliki oleh calon pendaftar untuk mendaftar di beasiswa pendidikan Indonesia. Dan pada kesempatan ini izinkan saya sharing kepada rekan-rekan semua terkait dengan alur seleksi beasiswa pendidikan Indonesia. Seperti saya sampaikan di awal bahwa bukan berarti kami yang lebih tahu dengan materi ini, dengan konsep skema yang ada di beasiswa pendidikan Indonesia. Tentu teman-teman banyak yang juga paham berkat belajar mandiri atau mencari informasi-informasi tentang beasiswa, sehingga insya Allah melalui kesempatan ini kita nanti di sesi diskusi kita akan saling berbagi. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Hasna, saya Agung Setiawan dan saat ini sudah menjalani kuliah berkat adanya beasiswa pendidikan Indonesia. Dan pada malam hari ini kami mengajak kepada rekan-rekan guru bahwa ada satu episode yang dikeluarkan oleh Mas Menteri untuk beasiswa pendidikan Indonesia. Mari kita manfaatkan, mari kita gunakan kesempatan ini, sehingga inilah juga menjadi alasan sehingga malam hari ini kami dari Wardi BPI dari Kabupaten Wajo, karena kami tahu bahwa peserta yang bergabung pada malam hari ini bukan hanya teman-teman dari Kabupaten Wajo, akan tetapi ada dari luar Kabupaten Wajo. Dan semoga kolaborasi malam hari ini kita saling menguatkan, kita saling support, kita saling mendoakan supaya kita sama-sama sukses di bidang kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, ini ada di layar Bapak Ibu. Saya mohon untuk saya direspon terkait dengan ada di nomor berapa ke posisi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, terkait dengan pemahaman alur seleksi BPI. Responnya silahkan ditulis di fitur chat, apakah Bapak Ibu di 1 ataukah di 2 atau justru Bapak Ibu sudah di angka 21. Nah, kondisi-kondisi Bapak Ibu yang saat ini silahkan gambarkan melalui pohon ini. Ada di nomor berapakah Bapak Ibu semuanya?
Terima kasih Pak Baso Akbar sudah ada di nomor 5, ada Umega masih di nomor 1, Pak Muhammad Maulana Arif di nomor 1. Nah, ada Bu Roslinda Sari sudah di angka 6, Pak Safruddin sudah ada di angka 7. Luar biasa ya teman-teman, bermacam-macam posisi pemahaman kita terkait dengan alur seleksi BPI. Dan sebenarnya seandainya teman-teman semua menulis angka 20 dan itu bertanda bahwa teman-teman sudah di puncak, maka saya langsung tutup materi ini dan mempersilahkan materi selanjutnya untuk dilanjutkan. Karena tentu di angka 20 atau di angka 21 kita semua sudah paham, akan tetapi eh, eh, karena bervariasi masih ada di angka 1, ada di angka 7 tadi, sehingga mari kita coba untuk membahas secara detail sesuai dengan apa yang kami pahami dan nanti dilengkapi oleh teman-teman yang mungkin saat ini bukan sebagai awardi tapi dia lebih paham. Insya Allah kita berkolaborasi pada malam hari ini dan kami akan menyiapkan nanti sesi khusus untuk kita saling berdiskusi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan respon malam hari ini untuk pemetaan kita, dan tentu ketika kita sebagai guru kita sangat paham bahwa ini adalah sebuah asesmen untuk kami paham dan materi-materi yang akan tersampaikan yang mana nanti yang akan kami skip dan mana harus dijelaskan secara detail melihat dari jawaban-jawaban dari Bapak Ibu melalui asesmen ini. Oke, baik, saya lanjut. Alur seleksi BPI. Jadi, Bapak Ibu ada beberapa tahap yang harus kita lewati untuk mendaftar sebagai pendaftar di beasiswa pendidikan Indonesia. Yang pertama yang harus kita lalui adalah ada registrasi akun. Kemudian tahap kedua setelah kita registrasi akun, kemudian kita mengisi form beasiswa. Jadi nanti di registrasi akun dan kita sudah memiliki akun, di akun itu ada pengisian form beasiswa. Nah, setelah itu diisi, kemudian kita masuk dalam tahap ketiga, yaitu proses seleksi. Nah, perlu kami sampaikan bahwa ada perbedaan antara angkatan 1 dengan angkatan 2. Jadi Bapak Ibu, angkatan 1 itu untuk BPI diluncurkan pada tahun 2021, sedangkan angkatan 2 diluncurkan di tahun 2022. Akan tetapi teman-teman kita di Kabupaten Wajo baru mencoba untuk tampil di BPI ini baru di angkatan kedua. Jadi belum ada yang sepengetahuan kami teman-teman di Kabupaten Wajo bergabung di angkatan pertama, di angkatan 1, sehingga baru mungkin kali ini kita mencoba untuk memperluas pemahaman kita terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia ini. Dan tentu harapannya ketika nanti ada di antara teman-teman yang sukses di angkatan ketiga, di angkatan 2023, kami pun berpesan supaya bagaimana teman-teman yang sukses nantinya juga akan men-share informasi ini ke teman yang lain, supaya kami sukses bersama dan kami mengetahui informasi ini secara bersama-sama pula, memanfaatkan fasilitas yang ada. Nah, di proses seleksi Bapak Ibu, ada 2. Yang pertama yaitu kita harus diseleksi melalui administrasi atau seleksi berkas. Kemudian yang kedua ada seleksi substansi atau wawancara. Nah, yang menjadi perbeda antara tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya itu hanya 1 seleksi saja, yaitu hanya seleksi berkas. Ketika sudah lolos berkas, itu sudah dinyatakan sebagai awardi BPI. Akan tetapi untuk tahun 2022 di angkatan 2 ada perbedaan. Jadi ada penambahan alur. Selain ikut seleksi administrasi, kami pun menghadapi seleksi wawancara. Seperti itu gambaran perbedaannya antara angkatan 1, angkatan 2. Dan semoga di angkatan ketiga sama juga dengan angkatan kedua. Tidak ada lagi tambahan seleksinya. Tapi wallahu alam kita tidak tahu penyelenggaraannya seperti apa. Kita berdoa saja semoga tidak maksimal pelaksanaannya, tapi seminimal-minimalnya supaya teman-teman bisa tercover semua masuk dalam awardi BPI.
Nah, setelah kita melewati proses seleksi berkas dan wawancara, kemudian lanjut dalam pengumuman, dan setelah pengumuman dinyatakan kita lulus, adapun pendaftaran ulang. Nah, kita nanti di slide-slide selanjutnya mencoba untuk membahas, menguraikan secara detail apa sih yang harus kita lakukan di registrasi, kemudian apa yang harus kita lakukan di pengisian form, seperti apa seleksi berkasnya, seperti apa seleksi wawancaranya. Nah, inilah yang akan kita bahas, dan pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan kurang lebih 15 menit untuk menuntaskan materi terkait dengan alur seleksi kepada rekan-rekan semua. Baik, selanjutnya secara garis besar Bapak Ibu, ini alur pendaftaran. Ada beberapa tahap yang harus kita lewati untuk masuk ke dalam alur pendaftaran. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengakses laman ya melalui beasiswa.kemdikbud.go.id. Inilah laman dari beasiswa ini. Kemudian kita mencoba akses dan memasukkan laman tersebut, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di dalam layar itu ada khusus bagian pendaftaran. Dan saya yakin di antara teman-teman di sini seperti mungkin Pak Sudi ya, yang dari SMP Pak Mana sudah punya akun sebelumnya, tapi tidak apa-apa kita mencoba mengulang kembali alur pendaftaran, mengingat tadi di asesmen awal masih ada teman-teman yang angka di 1, masih ada di angka 2, bahkan dia ada di angka 5, sehingga penting rasanya untuk kita membahas alur pendaftaran karena masih ada teman-teman kita yang betul-betul baru mengenal beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita coba memilih pendaftaran peserta. Jadi kita memilih pendaftaran, kemudian di situ ada kita mencoba untuk mengklik pendaftaran peserta. Nah, setelah kita klik pendaftaran peserta akan muncul gambaran seperti ini. Karena saya sudah punya akun sehingga muncul ada username, kemudian nanti memasukkan password. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya akun, silahkan mendaftar melalui fitur ini, daftar akun yang ada di samping login, atau bisa saja daftar di sini melalui di bawah check in ya, seperti itu untuk teman-teman yang baru mau mendaftar. Nah, setelah itu kita sudah klik daftar, kita sudah klik menu daftar, selanjutnya kita melengkapi formulir pendaftaran yang ada. Nah, apa yang harus kita isi Bapak Ibu di pendaftaran yang harus kita siapkan adalah nama lengkap, kemudian NIK, NIK, nomor induk kependudukan, kemudian email. Pastikan bahwa email yang kita gunakan itu terus nanti yang akan kita pantau, itu yang akan kita gunakan mulai dari proses pendaftaran, pada saat proses perkuliahan, dan lain sebagainya. Email ini nanti akan digunakan hingga nanti proses akhir dari perjuangan kita di BPI. Kemudian ada tempat lahir, tanggal lahir, kemudian kita membuat paspor, kemudian ada konfirmasi password. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman, kemarin saya sedikit terkendala dalam proses ini. Awalnya kan saya hanya coba-coba, sehingga saya hanya daftar dan mengabaikan akun saya, dan ternyata pada proses pendaftaran deadline mau berakhir, sehingga baru saya cari passwordnya apa akun saya ini, sehingga saya lama baru saya dapat. Sehingga nanti teman-teman ketika sudah mendaftar, mohon diperhatikan betul akunnya dan passwordnya supaya tidak terjadi seperti apa yang saya alami. Nah, setelah semuanya pengisian, setelah kita isi semua NIK, alamat email, kemudian tempat lahir, sampai kita mendaftar, kemudian setelah kita kirim pendaftaran itu, ada Bapak Ibu nanti akan cek di email yang Anda daftar tadi untuk mengaktifkan akun yang sudah didaftarkan. Dan sebenarnya alangkah baiknya ketika kita simulasi melalui akun saya, akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa kami terkendala juga untuk masuk ke akun bagian pendaftaran, karena memang baru bisa difungsikan akun pendaftaran ketika pendaftaran ini resmi dibuka, sehingga saat ini belum kita bisa membuat akun, belum bisa, kemudian belum kita masuk bisa mengetahui apa-apa yang ada di dalamnya.
karena memang belum dibuka. Kami hanya memberikan gambaran bahwa seperti inilah nanti yang Bapak Ibu lalui ketika melakukan pendaftaran. Nah, ketika sudah masuk emailnya notifikasi seperti ini, langsung saja konfirmasi akun. Nah, setelah dikonfirmasi, maka yang muncul selanjutnya adalah tampilan seperti ini. Setelah muncul seperti itu, kita kemudian mengisi data kembali sebagai permohonan bahwa itu tadi adalah pendaftaran. Sekarang ini adalah permohonan untuk pengajuan beasiswa. Apa-apa isinya Bapak Ibu, ada kembali NIK diisi, kemudian jenjang pendidikan, jenis beasiswa, apa, kemudian perkuliahannya, periode tahun berapa, negara tujuannya apa, dan lain sebagainya. Nah, setelah pengisian pengajuan beasiswa semuanya telah diisi dengan lengkap dan benar, kemudian kita kembali simpan draft dan secara otomatis akan terkirim. Dan kemudian setelah itu, setelah kita mengirim data, maka kita sudah bisa mencetak kartu pendaftaran. Tampilannya seperti apa, kartu pendaftarannya setelah kita melalui tadi proses yang tadi, tampilannya seperti ini. Nah, setelah kita melalui pendaftaran Bapak Ibu, kita sudah memiliki kartu tanda bukti pendaftaran ya, seperti model seperti ini. Dan kemudian kalau di akun modelnya seperti ini, sudah ada status aktif, kemudian status email juga sudah terkonfirmasi, email yang digunakan juga sudah terpampang di akun kita, seperti ini gambarannya. Nah, baik Bapak Ibu, ini ini sebagai bukti di akun saya, di akun Bapak Ibu juga nantinya ketika sudah berhasil mendaftar dan sudah berhasil login di akun Beasiswa Pendidikan Indonesia. Sama sih sebenarnya bagi rekan-rekan yang mungkin mendaftar di Guru Penggerak, kita pendaftarannya itu melalui akun SIM PKB. Nah, kalau BPI ini punya akun tersendiri, dan di akun inilah kita semua melakukan proses pendaftaran. Begitupun juga setelah seleksi berkas di akun ini, kita melanjutkan seleksi wawancara. Sama persis dengan apa yang dilakukan di program Guru Penggerak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk coba membahas seleksi berkas. Yang harus kita ketahui bahwa seleksi berkas itu adalah tahap validasi terhadap kesesuaian dan kebenaran dokumen. Sehingga sangat diharapkan dokumen yang Bapak Ibu upload itu betul-betul dokumen kita yang kita miliki bisa dipertanggungjawabkan karena itu nanti akan divalidasi. Nah, berkas-berkas apa yang dibutuhkan untuk proses seleksi berkas Bapak Ibu? Yang pertama ada biodata. Nah, kemudian apa-apa isi biodatanya nanti kami coba untuk detailkan di pembahasan slide selanjutnya. Yang kedua ada informasi keluarga. Kenapa kemudian ini dimunculkan? Setidaknya Bapak Ibu sudah ada gambaran. Jadi setelah nanti kegiatan sharing session ini, Bapak Ibu berkemas, Bapak Ibu menyiapkan diri, menyiapkan biodatanya, menyiapkan informasi keluarga, kemudian menyiapkan dokumen, kemudian menyiapkan riwayat pendidikannya, supaya pada saat akun sudah bisa pembuatan akun, langsung kita pengisian. Karena saya mempelajari betul bahwa pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia ini tidak bisa dilakukan secara instan, tidak bisa dilakukan kebut semalam, harus kita punya persiapan-persiapan yang matang, seperti halnya dengan berkas yang dibutuhkan. Kemudian ada riwayat pendidikan, kemudian ada pengisian esai dan asesmen, kemudian ada riwayat pekerjaan, ada bahasa, yang jelasnya ada 14 poin yang harus kita persiapkan di berkas Bapak Ibu. Ada pengalaman organisasi, ada prestasi, kemudian ada penghargaan, ada pelatihan workshop, ada karya ilmiah, konferensi ilmiah, ada riset. Nah, semua ini harus disiapkan mulai dari saat ini. Kemudian, mari kita coba untuk mendetailkan apa-apa yang harus kita siapkan di bagian biodata. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah gambarkan secara lengkap bahwa yang harus Bapak Ibu siapkan mulai dari sekarang
terkait dengan biodatanya adalah ada 15 poin. Yang pertama nama lengkap dan nama panggilan, kemudian NIK, NUPTK, jenis kelamin dan status pernikahan. Dan saya rasa biodatanya ini gampang saja ya, karena berkaitan dengan diri kita, tempat lahir, kemudian alamat domisili, kabupaten, kota, kode pos sesuai domisili, pekerjaan, instansi, kabupaten, kota, instansi, dan lain sebagainya. Hal yang penting Bapak Ibu di poin 15, yaitu media sosial. Mungkin sering bertanya, ada yang sering bertanya, kenapa sih saat ini banyak sekali pengguna media sosial mengupload kegiatan-kegiatannya, mungkin juga termasuk saya, ketika misalnya teman-teman di sekitar saya tidak memahami apa maksud dan tujuan, mungkin mengatakan bahwa pamer kegiatan dan lain sebagainya. Padahal kami tidak punya niat apa-apa seperti itu. Kenapa kami selalu memposting, kemudian mengupload kegiatan-kegiatan di media sosial? Karena salah satu harus diisi di biodata adalah media sosial. Sehingga disinilah nanti akan kita di cross check kegiatan apa yang sudah kita lakukan, kemudian seperti apa isi dari Facebooknya, IG-nya, dan Twitter-nya, seperti itu. Kemudian informasi keluarga. Nah, untuk informasi keluarga Bapak Ibu, yang harus kita siapkan adalah informasi ayah. Namanya, pekerjaan, pendidikan, pendapatan. Begitupun juga dengan ibu. Nama ibu, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, pendapatan. Dan kita tidak usah merekayasa kalau misalnya, jangan sampai kita berharap bahwa kita merekayasa saja pendapatan orang tua. Karena jangan sampai kita tidak mendapatkan beasiswa ketika pendapatannya banyak, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Kita memberikan data saja sesuai dengan informasi yang ada. Kemudian di informasi keluarga Bapak Ibu, kita mengunduh KTP. Yang bagi yang sudah berkeluarga, bagi suami mengunduh KTP istri, bagi istri mengunduh KTP suami. Begitupun tanggal lahir suami, pekerjaan suami, pendidikan suami, pendapatan suami. Nah, jangan sampai ada yang tidak tahu pendapatan suaminya berapa, atau ada yang tidak tahu pekerjaan istrinya apa, sehingga malam hari ini saya coba munculkan supaya mulai dari sekarang kita sudah bisa siapkan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya setelah informasi keluarga, ada biodata selanjutnya, yaitu kita akan mengupload dokumen. Nah, dokumen-dokumen inilah yang nanti diupload di dalam akun beasiswa pendidikan Indonesia kita. Ada pas foto formal yang terlihat jelas, ini Bapak Ibu harus siapkan. Hasil fotonya di-scan, KTP dapat terbaca dengan jelas, kemudian SKPNS terakhir, atau SK yayasan, atau SK sekolah. Kita memilih saja salah satu di antaranya Bapak Ibu ya. Ketika kita adalah ASN, PNS, maka yang diupload adalah SK-PNS. Ketika kita adalah guru yayasan, maka yang diupload adalah SK yayasan. Kemudian ada dokumen rencana studi, tadi ini sudah disampaikan oleh Ibu Ama, seperti apa detailnya, apa isinya rencana studi sudah disampaikan. Kemudian ada pernyataan beasiswa, kemudian surat izin pimpinan, dan semuanya ini memiliki format nanti di akun itu Bapak Ibu. Kemudian ada sertifikat atau keterangan skor bahasa asing. Nah, ini saya kasih keterangan opsional. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ama bahwa untuk angkatan 2 tahun 2022 itu tidak membutuhkan sertifikat TOEFL bagi pendaftar dalam negeri. Kecuali bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar di luar negeri, apakah itu program S1, S2, S3, harus melampirkan sertifikat TOEFL-nya. Nah, kalau kita di dalam negeri itu mengikut di kampus. Ketika kita sudah dinyatakan lulus di kampus, maka secara otomatis kita sudah lulus kita sudah juga lulus bersertifikat TOEFL menurut versi BPI. Kemudian yang ke-8 ada surat keterangan sehat bebas narkoba, kemudian ada letter of intent atau personal statement, kemudian ada LOA atau keterangan diterima dari perguruan tinggi yang harus kita upload juga, ada surat rekomendasi atau rekomendasi akademisi, bisa dari pimpinan ini, bisa dari Bapak dosen di kampus kita waktu S1 atau waktu S2 bisa. Kemudian ijazah asli atau ijazah dilegalisir ini juga harus kita upload.
kemudian beserta transkrip nilai, surat rekomendasi pimpinan, surat keterangan masa kerja. Nah, untuk saat ini surat keterangan masa kerja kalau tidak salah Bapak Ibu itu asal kita sudah mengabdi 2 tahun itu sudah kita memiliki persyaratan untuk mendaftar di beasiswa pendidikan Indonesia. Ini dokumen yang harus diupload. Kemudian selanjutnya riwayat pendidikan. Nah, tadi riwayat pendidikan juga harus kita siapkan. Jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan S1 bagi S1, S2 bagi S2. Ini disiapkan memang data-datanya Bapak Ibu, tahun berapa Ki masuk, tahun berapa lulus, kemudian nama sekolah perguruan tingginya apa, dan nilainya berapa. Ini disiapkan memang. Bagi yang mungkin saat ini hilang ijazahnya, cari-cari memang ke ijazah, jangan sampai pada saat terbuka pendaftaran baru kita mau cari. Dan semoga informasi ini memberikan hal penting kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan persiapan-persiapan mulai dari sekarang. Nah, setelah itu kemudian ada esai dan asesmen yang harus kita buat. Nah, asesmennya itu apa yang harus kita buat di asesmen. Di sini ada Bapak Ibu, yang pertama itu kita harus menjelaskan kekuatan dan kelebihan kita apa. Harus dijelaskan di sel asesmen. Kemudian yang kedua kita harus menjelaskan kelemahan dan kekurangan kita apa. Itu harus detail. Kemudian pengalaman yang membanggakan apa, kemudian pengalaman yang kurang membanggakan seperti apa, dan hal-hal yang pernah dilakukan dan disesali sampai saat ini apa. Ini harus terisi, tidak boleh tidak di sel assessment. Kemudian untuk diisi, apa yang harus diisi hanya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan mengisi terkait dengan komitmen kembali ke Indonesia atau kembali ke instansi asal dan rencana kontribusi di Indonesia bagi yang kuliah di luar negeri. Dan bagi yang di dalam negeri, kita harus memiliki tulisan komitmen kembali ke instansi asal pasca studi. Kemudian yang kedua, kita harus menulis personal statement. Ini juga sudah dijelaskan detailnya sama Ibu Ama ya, bahwa ditulis dalam bahasa Indonesia untuk program S1, S2, S3 dalam negeri, dan harus ditulis dalam bahasa Inggris untuk program S1, S2, S3 dalam luar negeri. Jumlah kata 1000 sampai 1500 untuk S1 dan 1500 sampai 2000 untuk S1, S2 dan S3 untuk esainya. Nah, selanjutnya riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan yang harus kita detailkan di situ Bapak Ibu, institusi di mana kita bekerja, posisi apa kita di sana, tahun berapa masuk dan tahun berapa keluar. Seperti itu yang ada di riwayat pekerjaan. Kemudian pendapatan kita berapa di instansi itu. Jadi nanti Bapak Ibu yang memiliki tempat bekerja yang berpindah-pindah, otomatis pengisiannya banyak ya, seperti itu. Kemudian bahasa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa TOEFL itu hanya dibutuhkan untuk program luar negeri, sementara TOEFL hanya bersifat opsional bagi pendaftar dengan program dalam negeri. Walaupun nanti di situ ada ruang khusus, bisa saja ketika misalnya kita mendaftar di dalam negeri, kita punya sertifikat TOEFL, tidak apa-apa diupload. Kemudian akan tetapi ketika misalnya kita tidak memiliki sertifikat TOEFL, kita hanya mendaftar di dalam negeri, apabila kita sudah lulus seleksi perguruan tinggi, maka secara otomatis BPI menganggap bahwa kita sudah memiliki sertifikat TOEFL, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk poin ke-8, pengalaman organisasi Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di pengalaman organisasi. Yang pertama itu jenjang pendidikan. Ketika misalnya kita berorganisasi mulai dari SMA, masa kuliah, dan pada saat sudah bekerja, pada saat profesi, kita tulis organisasinya apa, tahunnya berapa, bulannya berapa, dan posisinya berapa. Harus detail ini. Jenjang pendidikan kapan, organisasi, tahun, bulan, dan posisi. Nah, selanjutnya prestasi. Nah, untuk di prestasi Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita cantumkan, yaitu prestasi tak apa, di tahun berapa, jenis ajangnya, lombanya apa, kemudian tingkat prestasi apa, apakah tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, ataukah tingkat nasional atau internasional. Di dalam prestasi kita itu rankingnya prestasi tak berapa. Apakah misalnya setara dengan perunggu, setara dengan emas, atau setara dengan
perak ya, seperti itu. Nanti detailnya ada di akun BPI kita nantinya. Kemudian dokumennya, nah berbeda dengan penjelasan-penjelasan tadi Bapak Ibu. Kalau tadi mungkin misalnya organisasi kita tidak mengupload apa-apa. Nah kalau untuk prestasi dokumennya harus kita upload. Misalnya kita punya sertifikatnya, kita punya SK-nya, itu harus diupload. Tidak boleh tidak. Sebagai persyaratan untuk bahwa kita punya prestasi. Setidaknya kita punya prestasi tingkat kecamatan kalau tidak salah, sampai ke internasional. Seperti itu. Selanjutnya penghargaan. Begitupun juga dengan penghargaan, detailnya kita harus mencantumkan tahun penghargaannya kita apa, bentuk penghargaannya apa, kemudian pemberi penghargaan siapa. Sehingga Bapak Ibu setelah kegiatan ini, coba cari-cari penghargaan tak apa-apa supaya untuk persiapan di pendaftaran BPI. Nah, setelah pendaftaran, apalagi yang harus kita siapkan? Yang harus kita siapkan adalah pengalaman atau pelatihan workshop. Detailnya adalah jenis pelatihan workshop dan institusi penyelenggara. Mohon izin Ibu Moderator diingatkan ketika waktunya sudah melewati batas. Kemudian karya ilmiah Bapak Ibu. Nah, kita juga dituntut untuk mempublikasi karya ilmiah kita, mulai dari judul, kemudian tipenya apa, apakah misalnya. Nah, saya sih yakin bagi Bapak Ibu yang sudah S1, S2, kita sudah punya karya ilmiah, yaitu Persingkat Pak Agung ya. Waktunya Enggak sudah apa-apa, enggak apa-apa Sakira Ibu. Lanjut nih, Kodong. Kita butuh penjelasan ini. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bu, masih ada 2 nanti pemateri kita yang insya Allah membersama kita, jangan sampai kita sampai jam 1. Oke, untuk karya ilmiah Bapak Ibu, saya rasa bagi yang S1 sudah ada ya, bisa menulis skripsi, tesis, atau kita sudah punya penelitian, tindakan kelas, itu semua bisa diupload. Judulnya apa, tipenya apa, tahun berapa, penerbitnya atau jurnal atau media yang pernah menerbitkan apa. Tapi untuk penerbit dan media ini tidak diwajibkan, hanya opsional. Yang bisa ditulis judulnya saja atau tipenya apa dan tahunnya. Seperti itu. Saya percepat ya. Untuk konferensi ilmiah. Tahunnya itu harus detail dan nama kegiatannya. Walaupun bukan kita sebagai pembicara Bapak Ibu, bisa dikasih masuk. Kita pernah mengikuti konferensi ilmiah dan posisi kita saat itu adalah peserta. Silahkan dikasih masuk. Dan penyelenggaranya siapa. Nanti ada kolom khusus di akun kita untuk memasukkan ini. Nah, selanjutnya pengalaman riset. Pengalaman riset ini opsional juga. Saya pun sendiri tidak punya pengalaman apa-apa terkait dengan riset, sehingga di akun saya kosong. Nah, akan tetapi bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman riset, dikasih masuk saja. Dan ingat, beasiswa ini adalah sifatnya kompetisi. Semakin banyak hal yang bisa dijual di akun kita, nah itu semakin penilaian semakin luar biasa. Sekali lagi, ingat, beasiswa ini adalah sifatnya kompetisi. Siapa yang terbaik, itulah yang masuk seleksi, sehingga apa yang bisa dijual, maka kasih masuk saja semua di akun kita selama ada kolomnya seperti itu. Nah, itu seleksi berkas Bapak Ibu ya yang harus kita lewati. Nah, sekarang saya singgung sedikit mengenai seleksi wawancara. Nah, di seleksi wawancara itu tahap penilaiannya yang dinilai itu adalah potensi akademik kita, kemudian wawasan profesional kita, dan yang ketiga adalah kesiapan psikologis kita. Jadi ada 3 asesor yang akan nanti kita jumpai di seleksi wawancara. 1 khusus membahas terkait dengan potensi akademik, 1 khusus untuk wawasan profesional kita, dan 1 khusus untuk kesiapan psikologis kita dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu mohon izin, sebenarnya kami sangat keras dilarang untuk memunculkan ini, akan tetapi mohon ini tidak di-share Bapak Ibu, ini hanya konsumsi kita pada malam hari ini. Untuk potensi akademik, apa yang nanti akan digali, yang digali itu adalah pengetahuan tentang kampus tujuan dengan segala seluk-beluknya. Nanti kita akan dibabak belur dengan pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga Bapak Ibu harus kita tahu bahwa ketika misalnya kita mau kuliah di UNM, kita harus tahu persis apa itu UNM, di mana itu UNM, program apa yang ada di UNM, begitupun juga misalnya di UI, di UNJ, dan sebagainya. Kita harus tahu betul. Kemudian tujuan kuliah tak apa, tujuan memilih prodinya apa, topik dari rencana tesis tak, kemudian apa. Dan itu harus sudah kita pahami, kosai
karena pasti akan kita ditanya apa tesisnya nanti, apa rencana tesisnya, apa rencana penelitian yang akan kita lakukan. Ini akan ditanya. Kemudian khusus untuk kesiapan psikologis Bapak Ibu yang ditanya itu adalah tentang keluarga dan segala dukungan. Apakah kita didukung atau seperti apa? Kalau kemarin sih saya ditanya lebih kepada sudah berapa istrinya, sudah berapa anaknya, seperti itu sih. Bagaimana dukungan istrinya ketika berpisah nanti? Karena beasiswa itu Bapak Ibu kita harus lepas tugas ya. Tidak boleh kita bekerja, harus bebas tugas. Sehingga ditanya kalau misalnya berpisah dengan istri, bagaimana komunikasinya? Ini kita betul-betul ditanya ini. Kelebihan dan kelemahan kita apa? Nah, kita pelajari juga berkas dokumen-dokumen yang tadi kita ditulis di seleksi berkas Bapak Ibu ya. Jangan sampai itu menjadi acuan dalam pertanyaan di kesiapan psikologis kita. Nah, yang ketiga adalah ada wawasan profesional. Apa yang ditanya di wawasan profesional yaitu rencana kontribusi kita apa setelah lulus. Jangan sampai kita tidak punya kontribusi apa-apa, yakin dan percaya pasti tidak diluluskan, Ki. Karena kenapa? Banyak orang yang antri untuk mendaftar dan bisa berkontribusi. Kemudian peran diri di lingkungan sekitar dan tempat kerja. Mohon maaf Bapak Ibu, penjelasan saya mungkin cepat sekali karena mengingat masih ada teman-teman kita 2 orang yang akan sharing kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala atensi kita pada malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Demikianlah tadi penjelasan tentang alur yang akan dilewati pada saat ingin mendaftar beasiswa pendidikan yang dimaksud. Kemungkinan di antara Bapak Ibu masih ingin menjelaskan, mendengarkan penjelasan yang lebih mendetail, mungkin bisa dihubungi kontak pribadinya ya, karena kita terikat dengan waktu dan masih ada penjelasan yang tidak kalah pentingnya dengan apa yang dijelaskan oleh pembahas yang 2 tadi, karena antara pembahasan yang satu dan pembahasan yang lainnya itu saling berkaitan dan sama-sama pentingnya. Kemudian pembahas selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Muhammad Hidayat Abidin. Beliau adalah guru matematika dari SMP Negeri 5 Pemanah. Beliau ini adalah alumni UIN Alauddin Makassar, jadi satu alma mater dengan saya. Cuma beliau itu alumni tahun 2016. Kemudian Bapak Muhammad Hidayat Abidin ini akan memberikan atau memberikan ulasan kepada kita tentang tips dan trik yang dia lakukan, yang dia miliki sehingga bisa lolos ke dalam mendapatkan beasiswa ini. Kepada Bapak Muhammad Hidayat, saya persilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator. Mohon maaf sebelumnya apakah suara saya terdengar? Iya, Karena sangat jelas. jaringan di sini agak kurang stabil, Bu. Iya, jelas. Mohon izin juga kepada Tampilannya Bapak juga Ibu sudah bagus. belum bisa mengaktifkan kamera karena kalau aktif kameranya Bu jaringan agak kurang stabil. Nanti suaranya jelas. Ya baik. Terkait dengan tips dan trik untuk lulus beasiswa pendidikan Indonesia, sebenarnya ini lebih bersifat pribadi ya Bapak Ibu. Ini berdasarkan dari pengalaman saya, namun Bapak Ibu mungkin bisa mencoba untuk melakukan hal yang sama supaya kita bisa sama-sama menjadi awardee beasiswa pendidikan Indonesia. Ya baik, mungkin tips yang pertama sebenarnya sudah dipaparkan oleh pemateri pertama dan kedua.
tentunya kita harus mencari informasi beasiswa sebanyak mungkin. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mencari tahu sebanyak mungkin terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia ini, bisa melalui media sosial atau langsung mengunjungi websitenya beasiswa.kemdikbud.go.id, maupun bertanya kepada orang yang lebih tahu atau awardee beasiswa BPI ini. Nah, termasuk mengikuti kegiatan sharing session ini adalah salah satu cara Bapak Ibu untuk mencari informasi yang banyak. Nah, tentunya mendapatkan informasi yang banyak ini membuat kita akan lebih mudah untuk melengkapi berkas-berkas pendaftaran yang dibutuhkan. Baik, untuk selanjutnya kenali target beasiswa yang ingin dilamar. Nah, kita harus mengenali karakteristik dari beasiswa pendidikan Indonesia. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu agak kurang sehat sedikit. Ya, Pak. Ya, lanjut. Kita harus mengenali karakteristik dari beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, tidak ada cara yang paling ampuh untuk mendapatkan beasiswa selain kita memahami dan mengikuti kemauan dari sponsor ataupun pemberi beasiswa. Nah, dalam hal ini Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita harus tahu pelamar seperti apa yang mereka inginkan. Apakah kita bisa memenuhi kriteria tersebut, dan semakin kita tahu calon penerima beasiswa yang mereka inginkan, maka kita akan bisa lebih mudah untuk mempersiapkan diri untuk membuka peluang menjadi salah satu awardee. Nah, cara untuk mengetahui kriteria dari pemberi beasiswa ini tentu saja seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Istiqamah, membaca juknis atau memahami petunjuk teknis tentang beasiswa BPI ini yang sudah dipaparkan. Termasuk juga di dalamnya visi misi dari beasiswa pendidikan Indonesia. Intinya Bapak Ibu di sini kita harus visi dan misi kita itu harus sejalan dengan beasiswa pendidikan Indonesia, karena pastinya pihak BPI tentu akan mencari orang yang sejalan dengan visi dan misi mereka. Jadi kita harus betul-betul mengetahui dan memahami dengan jelas apa visi misi dari BPI. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di website dari Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ya, kemudian yang ketiga, mempersiapkan berkas pendaftaran beasiswa dengan teliti. Nah, ini sudah dijelaskan juga oleh Pak Agung Setiawan tadi, sudah menjelaskan dengan detail secara panjang lebar berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan untuk pendaftaran beasiswa. Nah, untuk saya mungkin lebih ke ini kan beasiswanya diupload di sistem. Nah, berkas yang diupload itu harus memenuhi kriteria yang ditentukan, seperti ukuran filenya minimal berapa MB, kalau tidak salah mungkin sekitar 1 MB. Itu harus jelas dan terang. Jadi disarankan Bapak Ibu untuk menggunakan scanner khusus, atau bisa juga menggunakan printer yang dilengkapi dengan scanner, dan sama sekali tidak disarankan untuk menggunakan HP. Ini untuk meminimalisir berkas pendaftaran yang tidak memenuhi kriteria. Kemudian yang keempat, sudah dijelaskan juga oleh Pak Agung, memperkuat esai, rencana studi, dan personal statement. Nah, di Beasiswa Pendidikan Indonesia ini ada tiga berkas yang menurut saya sangat penting, dan ini bisa menentukan kita bisa lulus atau tidak menjadi seorang awardee. Nah, yang pertama ada esai kontribusi, sudah dijelaskan tadi Pak Agung isinya apa.
Kemudian rencana studi ini meliputi apa yang menjadi rencana kita untuk melanjutkan pendidikan mulai dari semester 1, semester 2, hingga penyusunan tesis maupun penyusunan disertasi, dan yang terakhir ini adalah personal statement. Jadi personal statement ini menjelaskan diri kita, gambaran diri kita, apa yang ingin dilakukan, dan kontribusi apa yang ingin kita lakukan jika kita menjadi awardee beasiswa BPI ini nantinya. Nah, ketiga berkas ini adalah tulisan atau karangan kita, jadi sangat diperlukan kemampuan untuk merangkai kata, menyusun kalimat, dan terkait dengan isi atau apa-apa yang harus ada dalam tulisan tersebut bisa dipelajari lebih lanjut di Juknis BPI, dan mungkin nanti juga akan ada sesi khusus terkait dengan penulisan esai, rencana studi maupun personal statement, mungkin di lain waktu ya Bapak Ibu. Nah, intinya jika ketiga berkas ini bagus dan sesuai dengan kriteria BPI, maka besar kemungkinan Bapak Ibu akan bisa lulus menjadi awardee BPI. Baik, kemudian yang selanjutnya, tips yang selanjutnya, dan menurut saya ini juga sangat penting, yaitu kita mencari jejaring sesama pendaftar beasiswa. Nah, ini menjadi salah satu tips untuk kita bisa lolos sebagai penerima beasiswa. Karena kita bisa saling sharing, berbagi informasi dengan sesama pejuang beasiswa, dan mungkin juga bisa saling bertukar informasi terkait dengan berkas-berkas pendaftaran beasiswa. Nah, intinya bekerja bersama itu pastinya akan lebih mudah dibanding jika kita bekerja sendiri. Nah, di sharing session ini Bapak Ibu sudah mendapatkan rekan-rekan seperjuangan beasiswa, jadi nanti bisa saling bertukar info maupun apa-apa yang terkait dengan pendaftaran beasiswa di grup WhatsApp. Kemudian selanjutnya mempersiapkan wawancara dengan baik. Nah, di BPI tahun 2023 ini ada 2 seleksi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah seleksi administrasi yang mengupload berkas yang sudah dijelaskan Pak Agung tadi. Kemudian seleksi berikutnya adalah seleksi wawancara. Nah, juga sudah dijelaskan oleh Pak Agung apa-apa saja yang apa-apa saja yang ditanyakan nanti pada saat wawancara. Intinya ada 3 pewawancara yang masing-masing akan mewawancarai kita maksimal selama 15 menit. Nah, mungkin ini juga akan ada sesi khusus untuk membahas mengenai tips dan trik untuk wawancaranya nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu intinya bisa melewati seleksi administrasi terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, tips yang menurut saya sangat-sangat penting, yaitu kita harus berdoa. Tips yang terakhir ini harus selalu dan wajib kita lakukan adalah berdoa, karena bagaimanapun usaha yang kita lakukan tetap yang menentukan adalah Tuhan, dan kita harus selalu berdoa agar supaya usaha yang kita lakukan itu dapat meraih hasil yang maksimal. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Muhammad Nur Hidayat. Jadi setiap pekerjaan pasti ada hambatan dan tantangannya. Begitupun untuk mendapatkan layanan beasiswa pendidikan Indonesia bukanlah persaingan yang mudah. Ada ribuan saingan di luar sana. Nah, namun dengan trik dan tips yang jitu, saingan bisa kita singkirkan. Apalagi kita sudah mendapatkan tips dan trik yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Hidayat. Walaupun dalam keadaan tidak fit, tetapi dia tetap bersemangat memberikan kita reward, memberikan kita berbagi pengalaman terhadap
langkah-langkah yang dilalui, tips dan trik yang sudah dilakukan sehingga beliau bisa berhasil, dan mudah-mudahan itu bisa kita jadikan sebagai acuan supaya kita juga Bapak Ibu dan adik-adik juga bisa berada di posisi seperti yang mereka sandang sekarang ini. Selanjutnya masih ada satu pemateri yaitu Bapak Ambo Intang. Bapak Ambo Intang ini lahir di Mario, mudah-mudahan mungkin ada satu kampung dengan beliau. Lahir di Mario tanggal 10 Agustus 1983. Masih muda ya. Unit kerjanya di SMP Negeri 2 Pinrang. Kemudian dia beralamat di Dopilama, Desa Benteng, Kecamatan Pinrang. Kemudian materi yang akan dibawakan yaitu berbagi pengalaman. Jadi katanya ini Pambo Intang melalui pengalaman berdarah-darah sehingga bisa sampai mendapatkan layanan daripada beasiswa pendidikan Indonesia ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pambo Intang. Silakan Pak. Ya. Terima kasih moderator atas kesempatan diberikannya. Sebelum saya lanjut, izinkanlah saya menyampaikan rasa bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudi kiranya meluangkan waktu untuk bergabung di BPI terkait dengan sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, salam bahagia selalu, sehat semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah berkah untuk kita semua, apa yang kita harapkan ke depan, dan saya berharap semua yang hadir di sini merupakan bagian dari kami masuk di beasiswa nantinya pendidikan Indonesia. Tadi pemateri sebelumnya share screen. Kalau saya hanya ingin berbagi pratibai saja terkait dengan apa yang saya rasakan selama ini. Jujur Bapak Ibu, saya itu sama-sama teman-teman mendaftar 4 orang. Kebetulan waktu itu sudah kami semua persyaratan sudah kami upload. Ternyata hasil yang saya dapatkan adanya surat dari UNEM. Kebetulan saya tembak Universitas UNEM dulu, itu tanda tangannya kayak di apa namanya, bukan asli itu, SK-nya kentara sekali. Nah sehingga di DPPI itu kita dikasih sangga. Jadi kalau Bapak Ibu terkendala dengan administrasi, itu ada namanya sangga. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu kalau memang ada sesuatu hal yang memang dianggap bahwa ini akan di penguploadan berkas ini akan menjadi bagian nanti yang tidak lulus, itu Bapak Ibu akan diberi waktu juga. Apakah terkait dengan ijazahnya, apakah terkait dengan kelulusannya di suatu universitas, ataukah semacamnya, ataukah rencana studi, itu semua ada kalimat sangga yang dikasih waktu selama kurang lebih 1 minggu itu. Seperti itu mekanismenya. Kemudian jujur Bapak Ibu, yang 3 orang itu tadi sudah masuk dalam pendidikan perkuliahan. Kalau saya sih tidak. Kenapa? Karena saya sebenarnya masuk di tahap kedua. Saya di BEP kedua. Jadi waktu itu kebetulan kemarin ada jambore nasional, saya ikuti dulu. Ya di situ saya ada informasi bahwa harus perbaiki surat kelulusan. Nah, setelah itu saya dibantu oleh teman-teman Istiqomah, kemudian Pak Agung, begitu juga dengan Pak Dayak, saya dibantu oleh mereka sehingga administrasi itu lulus. Saya terkendala di wawancara.
Jadi di tahap pertama saya tidak lulus, Bapak Ibu. Jadi saya terkendala di wawancara, entah kenapa, mungkin karena pengaruh program studinya yang saya tidak kuasai karena mungkin banyak apa. Tetapi saya berusaha terus. Setelah saya buka internet lagi, seperti yang tadi yang disampaikan Pak Daya bahwa harus cari jaringan. Jadi saya terus cari jaringan, terbuka tahap kedua, BEP kedua. Di BEP kedua, semua administrasi yang saya ikuti di tahap pertama itu juga yang saya masukkan di BEP kedua, di tahap kedua. Nah, alhamdulillah setelah perjalanan kemarin di Jampur Nasional kembali di sekolah dengan penuh harap dan penuh doa, dan alhamdulillah di tahap kedua saya saya berhasil mendapatkan kelulusan dan diterbitkan sebuah SK dari kementerian. Jadi Bapak Ibu terus pacu diri untuk kalaupun gagal di esai tetap pacu diri karena ada yang namanya sanggahan. Kalau terbengkalai di wawancara ada namanya tahap kedua lagi. Kemudian yang kedua, dan saya itu belum kuliah Bapak Ibu. Kenapa saya belum kuliah? Karena teman-teman yang 3 orang tadi sudah 9 kali pertemuan. Jadi pihak kampus tidak bisa menerima mahasiswa baru lagi terkait dengan penerima beasiswa. Kenapa dibuka tahap kedua? Karena memang ada kampus menerima siswa baru di semester genap. Kayak di Jakarta itu di daerah Jawa, memang ada kampus menerima siswa baru di semester genap. Tidak sama di Makassar, itu mahasiswa barunya di semester ganjil, sama di sekolah-sekolah di semester ganjil tahun ajaran baru. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya berharap Bapak Ibu kita ikuti Instagramnya Bapak Abdul Kahar. Nah, Bapak Abdul Kahar itu waktu saya di perbaikan sangga, saya cek beliau. Sesibuk-sibuk beliau, kalau kita chat dia, pasti dia balas dengan apa kendala kita. Cuma jangan ketika Bapak Ibu chat, lantas mau dibalas secepatnya, itu tidak mungkin, karena beliau juga sibuk. Tapi saya berharap Bapak Ibu ikuti IG-nya Abdul Kahar, karena Abdul Kahar itu adalah orang, kalau tidak salah orang Bone, dan dia adalah alumni Asadia. Pernah datang waktu kemarin Muktamar. Nah, dia itu adalah pengurus beasiswa di kementerian. Jadi seperti itulah gambarannya. Jadi kalau ada yang nanti lulus, mungkin kita sama-sama baru kuliah. Karena saya sekarang nanti perkuliahan saya, insya Allah di tahun ajaran baru, kalau tidak salah bulan 8. Tapi alhamdulillah sudah berhasil mendapatkan SK dari Kementerian Pendidikan. Dan insya Allah lagi masih ada tahap yang harus saya lalui nanti adalah terkait dengan karena tetap pihak kampus ikut tes. Itu apa kelebihan dari BPI ini? Kalau Bapak Ibu mendaftar di suatu kampus, itu kelulusannya itu sudah masuk di BPI. Jadi kalau lulusannya tidak dites lagi secara online, tidak diujiankan lagi secara online, langsung wawancara. Tinggal yang perlu diperbaiki adalah administrasinya. Jadi ada beberapa tadi. Yang pertama adalah tapi saya berharap Bapak Ibu kalau mendaftar nanti, harapan saya adalah masuk semuanya jadi di tahap pertama. Di tahap pertama. Usahakan jangan seperti saya terkendala di tahap kedua. Seperti itu. Kemudian itu tadi bergabung di IG-nya Pak Abdul Kahar. Abdul Kahar itu sesibuk-sibuknya beliau pasti dia berikan saran, tanggapan sama kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Embo. Jadi gagal jadi pengalaman, itulah prinsip orang yang ingin berhasil ya. Seperti pengalaman dari Pak Ambo, jangan seperti kami. Sebenarnya kami bersama teman-teman itu sudah sering
sering mengurus beasiswa, layanan beasiswa, tetapi karena terkendala 1-2 hambatan saja, langsung ngambil simpelnya. Kemudian kita mengambil mandiri sajalah, sayang sertifikasi, sayang tunjangan, seperti itu. Padahal sebenarnya untuk mendapatkan layanan pendidikan ini, apakah itu LPDP atau BPI, jauh lebih sejahtera dibandingkan tunjangan-tunjangan PNS lainnya. Demikianlah pembahasan daripada 4 pemateri kita. Kemungkinan di antara adik-adik peserta Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan. Saya persilakan untuk sesi pertama. Saya persilakan 3 orang. Silakan, Raisen. Atau langsung saja ya. Saya persilakan Kepala Ibu Kumala. Silakan Ibu Kumala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan syukur Allah. Kita bisa dipertemukan di forum yang sangat bermakna ini. Satu kesyukuran bagi saya bahwa 4 pemateri, perkenankan saya mengatakan pemateri karena dia memberikan informasi yang sangat jelas dan gamblang kepada kita semua tentang hal yang kita butuhkan untuk kegiatan kita selanjutnya. Kadarullah, saya sangat bersyukur keempat pemateri ini saya kenal secara personal, mungkin meskipun Pak Agung saya baru kedua kali ini ketemu. Yang pertama pada saat beliau menjadi pemateri di sosialisasi kurikulum merdeka di Kecamatan Pamana. Mudah-mudahan Pak Agung masih ingat saya. Kalau spesial untuk Ananda Istiqamah Rafiq dan Nur Hidayat Abiding, saya sangat bersyukur beliau adalah siswa saya di SMP Negeri 1 Pamana. Jadi sangat bersyukur bisa berada di forum ini. Untuk Pak Ambo Intang, saya juga kenal beliau dalam kegiatan pramuka. Jadi saya forum ini betul-betul adalah forum yang sangat bermanfaat dan saya sangat mengapresiasi ide dan keinginan adik-adik ini untuk memberikan wadah bagi kami guru-guru yang ada di Kabupaten Wajo maupun yang di luar Kabupaten Wajo yang memiliki keinginan untuk ikut bergabung dalam peserta pendaftar BPI ini. Bisa langsung Bu, mungkin pertanyaannya. Saya kira pertanyaan Bu, saya tidak akan banyak mengajukan pertanyaan karena apa yang sudah diberikan dan dijelaskan oleh adik-adik ini sangat jelas. Tetapi kemudian yang saya hanya harapkan forum ini tidak berhenti di sini. Ada forum kelanjutan yang kita lakukan berikutnya supaya tetap adik-adik ini yang sudah berpengalaman di bidang tetap memberikan sharing-sharing bermakna kepada kami, panduan-panduan yang lebih teknis sehingga mudah-mudahan insya Allah akan lebih banyak guru-guru dari Wajo yang bisa tembus sebagai peserta beasiswa ini. Itu harapan saya. Sekali lagi terima kasih untuk adik atas komunitas praktisi yang telah dibangun. Dan insya Allah apa yang adik-adik lakukan malam ini insya Allah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Kumala ini sangat menginginkan ada forum lanjutan dan saya kira WA di grup kita itu mungkin bisa menjadi sharing lanjutan dan bisa kontak personnya pemateri secara langsung kalau dibutuhkan ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Fadila Bahar, kemudian selanjutnya nanti Ibu Novel Harahap. Silakan Ibu Fadila Bahar. Ya, terima kasih Ibu Hasnawati atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Fadila Bahar dari Sidrap, Ibu Bapak. Ya, pertanyaan saya tentang LOA. Tadi Bapak Ambo Intang mengatakan bahwa kalau lulus
BPI berarti sudah otomatis lulus kampus ya, Bapak? Tadi maksudnya. Iya, iya, sudah lulus cuma belum kuliah. Enggak. Eh, Maksudnya di pamekasan. Iya itu makanya Pak, karena setahu kami yang menjadi syarat pemberkasan adalah harus ada LOA. Itu bagaimana ya Pak? Mungkin penjelasannya. Tapi pertanyaan kedua berkaitan juga dengan LOA, mohon izin kalau Boleh. diizinkan sama Ibu moderator. Iya, Ya tentang LOA dari luar negeri. LOA. Iya, iya. Iya, LOA kampus dari luar negeri ini. Untuk syarat BPI S3 itu apakah dia LOA-nya conditional atau unconditional? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mau langsung dijawab atau sekalian ya, Pak Agung? Sekalian ya, langsung. Mungkin bisa ditampung dulu, siapa tahu ada pertanyaan yang sama, nanti yang sekaligus sama, ya? jalan ya. Satu kali Ya. jalan kita bisa mengcover beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya, silakan Ibu Noval Harahap. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga yang Adinda lakukan ini memang menjadi amal ibadah di kemudian hari ya. Sangat ini sekali, bermanfaat sekali. Tapi memang secara pribadi mungkin saya telat mungkin. Karena kebetulan saya sudah semester 3. Insya Allah bulan depan sudah pengajuan tesis. Dan kemungkinan mungkin nanti bisa terkejar untuk S3. Mungkin lebih banyak lagi nanti belajar ke yang sudah mendapatkan beasiswa, yang sudah berpengalaman. Tapi yang ada yang sedikit mau saya tanyakan, karena kebetulan kan rata-rata ini mungkin ASN ya, ASN. Tadi saya dengar dari moderator dulu kan bimbangnya untuk cari-cari beasiswa yang seperti ini kan takutnya kita apalagi guru sertifikasi takutnya nanti terputus sertifikasinya, malah menimbang-nimbang untung dan rugi. Jadi yang mau saya pertanyakan ini, yang pertama yang mau saya tanya, fasilitas apa saja yang didapat ketika kita sudah lulus di beasiswa pendidikan Indonesia ini? Atau apakah fasilitasnya hanya untuk kuliah saja atau fasilitasnya biaya hidup sekalian ditanggung atau bagaimana? Rasa ingin tahu saya itu ke situ. Karena maklum kita sudah tua pasti bakalan ninggalin keluarga, ninggalin pekerjaan atau banyak yang lain-lain. Untuk yang kalau seandainya kita mengejar beasiswa yang dari pemerintah ini. Karena alhamdulillah saya mencoba-coba mencari semua beasiswa, saya coba-coba, tapi memang ini agak terikat sekali memang ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian selanjutnya ini dari Ibu Roslinda. Ibu Roslinda Sari. Bagaimana prosedur pengajuan surat izin? Surat izin, kemudian ada 3 pertanyaannya ini. Kemudian kewajiban sebagai pendidik selama studi. Tugasnya ya, kemudian masa pengabdian yang dimaksud apakah setelah SKESN atau terhitung pada saat honor. Pada saat honor. Mungkin itu mekanisme dari dulu. Dari Ibu Nurul, mekanisme khusus. Dia menanyakan masalah mekanisme khusus. Kemudian selanjutnya mungkin saya persilahkan dulu untuk Pak Agung menjawab pertanyaan menyangkut masalah LOA ya. Masalah LOA. Silakan Pak Agung. LOA. Saya yang akan ya, jawab LOA ya. Ya, LOA. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Fadliah ya, Fadliah Bahar. Fadliah Bahar. Ya, terkait LOA.
tadi saya sudah dipaparkan waktu bagian saya bahwa syarat untuk mengikuti BPI adalah mendapatkan LOI atau surat keterangan diterima di universitas. Jadi harus itu dulu didapatkan. Tapi untuk kasus seperti Pak Ambo tadi, saya luruskan tadi untuk Pak Ambo ini kan dia sudah menerima LOI, sudah dapat di waktu yang Pak Ambo ini mendaftar, sudah dapat, jadi dia mendaftar BPI. Kemudian karena tidak lolos, ikut batch 2, batch 2 ini sudah lewat dari masa, artinya sudah kita sudah kuliah, sudah berjalan kuliahnya, baru lulus. Makanya ada namanya defer. Defer itu dia tidak mengikuti di semester 1, tapi kalau Pak Ambo ini dia akan nanti ikut di semester ganjil di tahun 2023 nanti. Makanya kampus ini lagi mewajibkan Pak Ambo ini mengambil LOA lagi. Begitu sepertinya. Ya Pak Ambo ya. Ya seperti itu. Saya luruskan tadi. Jadi LOA ini, suatu surat keterangan diterima ini wajib dulu didapatkan, kemudian kita mendaftar BPI. Kemudian yang kedua tentang LOA unconditional di luar negeri, itu juga sama dengan di dalam negeri, sama. Jadi surat keterangan diterima tanpa syarat yang didapatkan di luar negeri. Mungkin seperti itu Ibu Padlia. Apa masih ada? Mungkin sedikit bertanya mungkin sama Bapak Ambo Intang, bagaimana pengalamannya kemarin? Bagaimana pengalamannya kemarin untuk mengajukan defer di kampusnya di UNM, ya Pak? Ya, silakan Pak Ambo, mungkin bisa melanjutkan pertanyaan daripada Ibu Fadila Bahar. Terima kasih Bu. Terkait dengan hal itu, memang benar bahwa LOA yang kita dapatkan di waktu pertama kali mendaftar itu sudah tidak berlaku, sehingga untuk masuk nanti di perkuliahan kami diwajibkan oleh rektor untuk ikuti LOA lagi. Entah bagaimana, tetapi sampai sekarang teman-teman itu masih ada hubungan komunikasi dengan pihak kampus, dengan penerima BPI, karena kami yang ditangguhkan ada sekitar kurang lebih 11 orang. Kemudian terkait dengan surat defer, itu memang kami kemarin setelah keluar kelulusan, kami yang 13 orang itu sama-sama ke kampus untuk diterbitkan surat defer dari pihak kampus. Nah, ketika ada komunikasi dengan pihak rektor dan rektornya bersedia mengeluarkan surat defer, nah surat defer itulah kami upload dia upload dari akun BPI sebagai tanda bahwa penerima BPI akan kuliah di tahun ajaran berikutnya. Nah, kenapa terkait dengan tahap kedua tadi, kenapa memang ada tahap kedua? Karena ada memang beberapa kampus yang menerima siswa baru di semester genap, kayak di daerah Jawa, sehingga ada tahap kedua. Sehingga di tahap kedua saya berusaha untuk lolos di situ. Seperti itu gambaran yang saya alami. Sampai hari ini kami selalu berkomunikasi dengan teman-teman yang ditangguhkan, begitu pula dengan pihak-pihak kampus. Informasi terakhir bahwa kami harus ikut di LA ini sebagai tanda bahwa akan masuk di tahun ajaran baru yang akan datang. Seperti itu penjelasan terakhir kemarin yang kami dapat. Sekira cukup, saya kembalikan kepada moderator. Ya, bagaimana Ibu? Ya, Pak Gung, ada lanjutan? Oh ya, nanti
mohon izin untuk memberikan tanggapan dulu kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, nanti ditambahkan dengan rekan yang lain ketika Ya. hal itu ada atau ada konfirmasi dari teman-teman yang ikut pada malam hari ini ketika ada. Yang pertama dari Bu Kumala tadi, insya Allah ini adalah awal dan semoga bukan akhir dari forum kita. Insya Allah kami akan mengawal semampu kami untuk mendorong atau mensupport teman-teman, memfasilitasi teman-teman sesuai dengan kemampuan kami untuk lolos di BPI. Selama komitmen itu ada bagi teman-teman semua. Kemudian yang kedua dari Bu Padlia, saya rasa ini sudah sangat jelas disampaikan oleh Bu Ama sama Pak Ambo Intang. Kemudian saya lanjut ke Bu Novel Harahap. Jadi terkait dengan sertifikasi dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa ada konsekuensi yang harus memang kami terima sebagai penerima beasiswa, dan di penyelenggara beasiswa ini, BPI ini sangat keras menyampaikan bahwa bagi penerima beasiswa harus lepas tugas. Jadi ketika melepas tugas, otomatis sertifikasi juga harus dengan sukarela dilepas. Yang ada hanya gaji pokok. Akan tetapi teman-teman tidak usah khawatir, lebih banyak yang akan masuk ketika teman-teman menjadi awardee BPI dibanding sertifikasinya. Perlu saya sampaikan, mohon izin kepada teman-teman awardee, saya memberikan bocoran kepada teman-teman bahwa yang pertama fasilitas yang saat ini sudah kami dapatkan. Yang pertama, untuk pembayaran SPP kami terima itu 9 juta per semester, dan ini tidak masuk ke rekening awardee, tetapi langsung masuk ke rekening kampus, ke rekening rektor untuk pembayaran. Jadi terkait dengan pembayaran pembayaran uang semester itu kita tidak ada lagi urusan, langsung dibayarkan, tinggal kita hanya kuliah. Yang kedua, ada uang buku, ini juga kita sudah dikasih uang buku itu 1 kali dalam 1 tahun, nominalnya 10 juta. Dan ini kita sudah menerima 1 kali buku, penerima buku. Kemudian yang selanjutnya ada uang kedatangan. Jadi Bapak Ibu yang kuliahnya mungkin misalnya domisilinya di Sengkang seperti saya, kemudian tempat kuliahnya di Makassar, maka ada uang kedatangan yang disiapkan sejumlah 8 juta. Dan ini juga sudah diterima. Kemudian ada biaya hidup. Biaya hidup itu saat ini, kalau awal kemarin kami biaya hidupnya 4 juta per bulan. Tetapi saat ini sudah ada kenaikan 4.300.000, sehingga penerimaannya itu setiap 3 bulan Bapak Ibu. Kita menerima per setiap 3 bulannya 12.900.000. Kalau sertifikasi kami ya hanya masih sedikit ya dibanding dengan apa yang kita dapatkan. Kemudian selanjutnya nanti juga ada uang penelitian. Uang penelitian itu kalau tidak salah yang non lab itu 15 juta ya Bu Ama, nanti Bu Ama yang konfirmasi. Iya, Dan betul. 15 juta itu bagi S2. Lain lagi ketika misalnya teman-teman yang di luar negeri, kemudian penelitiannya pakai lab, sampai ada 60 juta, ada juga ratusan juta. Tergantung bagaimana kondisi kita dalam melakukan penelitian itu. Sehingga mungkin kalau sertifikasi intinya ini lebih lancar diterima dibanding sertifikasi. Artinya saat ini sudah beberapa kali kami mendapatkan fasilitas-fasilitas ini, sehingga teman-teman jangan khawatir. Kalau misalnya sertifikasinya tidak usah dipikir, karena lebih banyak lagi yang insya Allah akan datang. Kemudian terkait bebas tugas, dan memang kita diharapkan tidak bekerja, harus betul-betul lepas dan harus betul-betul fokus. Cuma walaupun
ada yang merasa bahwa saya tidak rela apa dan sebagainya, suka tidak suka, mau tidak mau, ini adalah peringatan keras dari BPI bahwa semuanya harus lepas tugas. Kemudian bagaimana prosedur untuk mendapatkan izin? Jadi Bapak Ibu, di awal pengajuan kita beasiswa, kita sudah mendapatkan sebenarnya rekomendasi, sudah ada izin dari kepala sekolah, sudah ada izin dari dinas. Nah, untuk kemudian mendapatkan surat izin tugas belajar, yang pertama yang kami lakukan adalah ke dinas untuk meminta format, kemudian berkas-berkas apa yang harus kita siapkan. Nah, setelah berkasnya sudah siap, kami kemudian ke BKD, dan saat ini tugas belajar kami sudah terbit. Kami bertiga, Pak Dayat, Bu Ama, saya sudah terbit, terkecuali Pak Ambo karena memang insya Allah nanti selanjutnya baru mengikuti kuliah aktif, baru Pak Ambo menyusul untuk pengurusan izin belajarnya. Kemudian pertanyaan dari Bu Roslinda, kewajiban pendidikan selama studi. Jadi kewajiban kita hanya fokus belajar, fokus studi saja. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan karena memang ini adalah aturan, dan ini juga fasilitas ada dari BKD yang siap memberikan itu, dan seperti itu. Kemudian masa pengabdian terhitung apakah saat honorer atau pada saat kita terangkat sebagai ASN, yang pada intinya dibutuhkan sebagai persyaratan di BPI ini adalah hanya keterangan bahwa kita mengabdi sudah 2 tahun. Begitu ya Bu Ama, kalau tidak salah, nanti diluruskan. Iya. Iya, Dan hanya 2. untuk non PNS juga jadi tidak masalah masuk yang waktu honor. Ya, tidak, jadi masa kerja itu tidak dipersoalkan. Yang penting ada surat keterangan kita pegang bahwa kita sudah bekerja mengabdi selama kurang lebih 2 tahun. Kecuali misalnya ada di antara teman-teman sebagai guru baru yang masa pengabdiannya belum sampai 2 tahun, itu tentu menjadi kendala untuk melakukan pendaftaran karena syaratnya adalah harus 2 tahun minimal. Kemudian mungkin hanya itu ya pertanyaan dari Ada rekan. satu Pak Agung, sekalian kita jawab baru pindah ke pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Nurul. Bagaimana dengan ASN Kemenak? Apakah bisa juga atau ada mekanisme khususnya atau tidak ada lowongan di situ? Bagaimana? Yang sampai ini yang kami pahami untuk BPI masih dalam angkatan kami itu masih dalam naungan Kementerian Pendidikan. Tapi untuk saat ini sudah dimulai saya lihat perkembangan untuk melebar ke Kemenak. Walaupun sebenarnya tidak sama halnya dengan LPDP. LPDP itu sudah umum, mau Kemenak, mau kementerian apa itu bisa, dan karena memang ini adalah program Kementerian Pendidikan khusus untuk rekan-rekan guru, rekan-rekan pendidik di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Yang saya pahami untuk saat ini masih dalam naungan Kementerian Pendidikan, walaupun saat ini kalau kita lihat arah perjuangannya Pak Kahar akan terus memperluas dari kegiatan-kegiatan BPI, sasaran-sasaran BPI. Kemudian saya lupa tadi terkait dengan apa ya? Tadi Bu Roslinda meminta file apa yang diminta itu? WA. Dia belum bergabung di WA. Oh, dia belum bergabung di WA. Iya. Oke. Terkait juga dengan kontribusinya Pak Agung apa yang ditulis pada saat esai. Nanti kemudian kita akan lanjut Bapak Ibu untuk bimbingan penulisan esainya, kemudian dan lain sebagainya nanti kita akan melakukan karena harus butuh pendampingan khusus juga karena ada kata kunci yang harus kita munculkan pada saat penulisan esainya. Mungkin itu saja dari saya dan mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Mohon izin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Istiqomah Rafiq. Mungkin ada tambahan yang ingin diberikan terhadap pertanyaan daripada teman-teman. Silakan, Bu.
Iya, terima kasih. Sedikit saja menambahkan dari yang sudah disampaikan Pak Agung, sebenarnya sudah sangat jelas ya. Terkait tadi fasilitas-fasilitas itu memang banyak yang kami dapatkan, dan tugas kami memang hanya belajar. Kita dilarang untuk bekerja. Jadi harus tugas belajar meninggalkan pekerjaan, meninggalkan tugas pokok. Jadi itu. Kemudian fasilitas selain dana bulanan, ada juga yang tentang fasilitas biaya disertasi atau tesis, kemudian publikasi, jurnal, semua itu dibiayai. Kemudian tadi juga terkait yang lama mengajar. Jadi ini tidak untuk BPI ini untuk PNS dan non PNS ya. Jadi tidak dibatasi, hanya untuk ASN PNS saja. Jadi masa honornya terhitung. Iya, masa yang jelas selama 2 tahun terakhir itu berturut-turut itu aktif mengajar. Dan bukan cuma untuk guru, tetapi untuk tenaga kependidikan yang lain. Apakah itu tata usaha atau yang jelas tenaga kependidikan. Kemudian apalagi tadi untuk Kemenak, mungkin karena ini memang khusus untuk Kementerian Pendidikan, jadi memang hanya untuk guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, baik itu negeri ataupun swasta. Sedangkan untuk Kemenak sendiri itu ada, kalau tidak salah, ada beasiswa sendiri. Ada kayaknya 5.000 guru atau apa yang Kemenak itu. Yang jelas ada untuk beasiswa sendiri untuk Kemenak. Justru Kemenak ini justru lebih duluan lebih majulah daripada Kementerian Pendidikan yang memang baru 2 tahun ini memprogramkan sebuah beasiswa untuk gurunya sendiri. Saya kira itu saja ya tambahan dari saya, Bu. Mungkin ada tambahan dari Pak Mbok Intang dan Pak Nur Hidayat. Saya sedikit, Ibu. Iya, Pak Nur Hidayat. Ya baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Izin menambahkan sedikit terkait dengan tugas belajar bagi ASN. Jadi sebenarnya itu secara regulasi sesuai dengan penyampaian dari BKPSDM kemarin, sesuai dengan regulasi bahwa jika kita ingin mendaftar beasiswa maka sebenarnya harus meminta ada surat izin dulu untuk ke BKPSDM supaya kita bisa menerbitkan tugas belajar. Tetapi karena mungkin keterbatasan informasi dari kami yang tahun lalu, jadi kami tidak ada surat izin untuk ke BKPSDM, tapi pihak BKPSDM memberikan kebijakan kepada kami sehingga tugas belajar kami itu tetap bisa terbit. Jadi untuk tahun 2023 ini bagi ASN mungkin bisa dapat surat izin untuk mendaftar beasiswa dulu dari pihak BKPSDM, karena memang regulasinya seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Sekian, Ibu. Dari Pak Ambok mungkin ada juga tambahannya. Ya, terima kasih Bu. Saya kira sudah cukup jelas karena teman 3 orang tadi sudah beberapa tahap yang dilalui. Terkait dengan saya baru juga mau start ini, insya Allah. Kami juga hanya menunggu, mungkin menunggu dari teman-teman juga tahun ini, karena kalau tidak salah nanti bulan 4 atau bulan 5 itu mungkin sudah ada informasi tentang BPI. Terkait dengan hal itu saya cuma menambahkan bahwa kita bergabung saja di Instagramnya BPI
atau Instagramnya Bapak Abdul Qahar, karena beliau sering mengupload tentang beasiswa. Saya kira tentang itu, Bu. Terima kasih. Ya. Karena saya lihat masih ada pertanyaan, silakan raise hand atau di kolom chat. Ya, mohon izin mungkin di kolom chat dulu, Bu Asna. Sudah habis. Iya. Mungkin di kolom chat ada Pak Adriawan yang menanyakan, ya, apakah tahun ini ada tambahan prodi S3 BPI di UNM? Tahun lalu hanya pendidikan bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu yang menentukan bahwa universitas kemudian prodi yang dibuka adalah BPI. Kita tidak boleh asal mendaftar tok saja, asal meminta LOA saja, akan tetapi kita harus mematuhi rambu-rambu. Makanya kita harus sebelum mendaftar kita harus ketahui bahwa prodi apa yang dibuka oleh BPI dan kampus apa saja yang dikerjasamakan. Itu dulu yang harus kita kuasai. Dan nanti linknya ketika link untuk daftar kampus, daftar prodi nanti akan kami kirim untuk teman-teman cek bahwa kampus-kampus ini saja. Karena kalau kemarin di tahun 2022 memang ada khusus informasinya itu. Sehingga kita tidak asal mendaftar, kita lihat dulu kampus mana yang ada, kemudian prodi mana yang ada. Karena yang di-cover adalah yang dikerjasamakan sesuai kebutuhan apa dari BPI. Itu yang pertama. Dari pertanyaan dari Pak Adriawan. Dan sampai saat ini kami pun belum tahu bahwa apakah di UNM sudah ada prodi S3 untuk tahun ini. Kita menunggu saja rilis terbaru dari BPI. Kemudian yang kedua dari Salah P3K. Pak Or, iya. Terkait dengan P3K. bagaimana dengan ASN P3K, apakah bisa daftar? Nah, ini yang menjadi kendala. Karena ketika kita berada di dalam ASN selaku P3K, kita memilih. Kita diharapkan memilih untuk saat ini. Saya tidak tahu regulasi nanti ke depan. Apakah kita pilih P3K-nya atau kita pilih BPI-nya. Karena kita ketahui bahwa P3K itu adalah kontrak hanya 1 tahun dan itu nanti akan diperpanjang ketika bagaimana mekanisme yang ada di daerah masing-masing. Sementara BPI itu untuk S2 kita harus lepas tugas selama kurang lebih 2 tahun. Sehingga kemarin di sosialisasi yang pernah kami ikuti, seperti itu kondisinya. Kalau untuk P3K kita disuruh memilih apakah memilih P3K-nya atau memilih beasiswanya, seperti itu. Kemudian terima kasih Pak Ashar sudah memberikan link beasiswa setara BPI versi Kemenak. Itu sudah ada linknya. Jadi dari teman-teman dari Kemenak itu sudah ada Pak Ashar yang memberikan informasi. Semoga forum ini adalah forum yang saling menguatkan untuk kita semua dan bisa kita dapatkan apa yang kita butuhkan. Kemudian apakah beasiswa untuk S1 bisa diperuntukkan untuk anak ASN? Nah, ASN. Untuk ASN bapaknya. Oh, ASN bapaknya ya. Iya. Apakah anaknya bisa terima beasiswa? Karena selama ini tidak. Yang kami tahu untuk skema yang ada di BPI itu bagi S1 itu yang pertama adalah calon guru SMK, kemudian pelaku budaya. Itu yang kami tahu. Kami belum ada informasi yang jelas bahwa apakah untuk beasiswa untuk S1 bisa diperuntukkan anak ASN. Mungkin saja ada beasiswa khusus, tetapi itu bukan di BPI, karena yang kami tahu hanya sebatas itu. Tapi siapa tahu nanti ada teman-teman yang punya informasi di sini secara detail tentang itu, bisa disampaikan. P3K Pemprov kontrak 5 tahun. Oh ya, untuk P3 Pemprov kontrak 5 tahun ya. Nah, kalau untuk yang kontrak 5 tahun bisa saja, yang jelas Bapak Ibu nanti setelah
kegiatan ini akan ada kegiatan sosialisasi resmi dari pihak BPI. Kita tunggu-tunggu saja. Nah, pertanyaan yang mungkin pertanyaan yang tidak ada di Juknis dan yang belum kami pahami, kita pending saja dulu. Nanti jelasnya kita akan kupas setelah nanti ada lagi sosialisasi yang resmi dari pihak BPI. Nanti di situ biasa Pak Kahar langsung atau Bu Ratna. Yang pada intinya teman-teman yang ada di sini jangan ketinggalan untuk follow Instagram Bu Ratna sama Pak Kahar, karena di situ sumber informasi untuk BPI. Dan terima kasih Pak Adriawan. Mungkin selanjutnya kami belum ada jawaban untuk ini. Kita tangguhkan saja dulu sambil kita mencari referensi bersama. Kalaupun ada informasinya nanti kita share di grup. Mungkin itu pertanyaan dari teman-teman di fitur chat, dan saat ini ada raise hand. Silakan dilanjutkan Ibu Moderator. Silakan Bapak, siapa ini? Andi Sri Hardiana. Andi Sri Hardiana, silakan Pak. Silakan Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya cuma mau menanggapi tentang pertanyaan yang tadi, apakah beasiswa untuk S1 bisa diperuntukkan untuk anak ASN? Menurut pengalaman saya mau menjawab pertanyaan itu karena saya ada pengalaman tentang beasiswa. Jadi untuk semua beasiswa di bawah naungan LPDP, lembaga pengelola dana pendidikan itu, jadi semua itu disamaratakan, tidak ada yang namanya anak orang kaya dan anak orang miskin. Jadi apapun pekerjaan orang tuanya itu bisa mendaftar di beasiswa ini. Yang dibatasi mungkin yang KIP kuliah ya. Ya, sekedar informasi Bapak Ibu, Andi Sri Hardiana ini adalah penerima beasiswa LPDP luar negeri. Dia adalah guru matematika SMP 1 Bola. Dia diterima di Universitas Australia ya, Andi Sri Hardiana. Tahun ini ya. LPDP matematika. Matematika yang ini yang pernah saya ketemu di Solo mungkin. Iya, SMP 1 Bola. Iya. Mungkin pertanyaan ini muncul karena di S1 kan ada KIP kuliah kah, apakah namanya itu? Iya, ada KIP kuliah. Memang untuk tidak bisa untuk anak ASN. Iya. Mungkin yang dimaksud kalau mungkin saya sedikit sharing kemarin waktu ikut pembekalan di Makassar. Itu ada untuk S1 sendiri kan BPI ada yang namanya beasiswa Indonesia Maju untuk anak-anak yang berprestasi. Jadi tidak masalah dia anak ASN ataupun tidak. Di situ dia menceritakan pengalamannya bahwa dia itu adalah dia kuliah di kedokteran, dia menggunakan uang pensiun bapaknya 70 juta. Dan ditanyakan ke Ibu Ratna itu hari, bilang, apakah uang saya ini akan kembali, pendaftaran ini akan kembali, dan dijelaskan bahwa ya uang 70 juta itu yang kamu gunakan dari hasil uang pensiun bapaknya itu akan kembali. Jadi untuk beasiswa ini sendiri tidak masalah mau dia anak ASN ataupun non ataupun dari mana, itu tidak masalah. Ya. Karena saya lihat sudah tidak ada lagi yang resen dan jam juga sudah ada tadi menunjukkan. Pak Wahyu. Oh iya. Tadi Bu. Silakan Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Tapi kayaknya tertidur tadi. Pak Wahyu, silakan Pak. Tidur mie kapang. Tidur mie kapang. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 22:20. Mungkin kita bisa akhiri
Jadi sebelum saya mengakhiri, sebagai abdi negara, apalagi sebagai seorang guru, yang kita hadapi adalah bukan mesin, bukan benda, tapi manusia. Sementara kita lihat perkembangan semakin canggih, semakin cepat, apalagi kalau kita mengajar di SMP atau di SMA, bisa-bisa siswa kita lebih cepat pintar daripada kita, apalagi menyangkut masalah perkembangan IT dan perkembangan dunia maya, sehingga untuk lebih profesional, saya kira ijazah S1 itu sangat minim sekali, karena sebenarnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bukan hanya persoalan ijazah saja, tetapi ada motivasi tersendiri yang bisa kita dapatkan setelah kita melanjutkan pendidikan. Bukannya dari selain dari ilmu yang kita dapatkan, memang ada seakan-akan gairah motivasi yang kita dapatkan yang lebih bersemangat lagi, dan itulah mungkin tujuannya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, supaya kita lebih profesional di dalam menghadapi pekerjaan kita, dan lebih-lebih lagi apabila kita ingin mengembangkan diri, saya kira melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi itu sangat dibutuhkan. Kemudian anggaran APBN itu sudah menjadi amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945 mengalokasikan dana APBN sebesar 20% untuk pendidikan. Kemudian di tahun 2011 itu sudah dibentuk organisasi untuk menangani masalah biaya pendidikan ini, yaitu LPDP. Kemudian ada juga di tahun 2011 dikeluarkan peraturan Perpres nomor 12 tahun 2019 menyangkut masalah DAP. Kemudian di tahun 2021 ini LPDP diamanahkan untuk mengelola dana DAP ini, sehingga BPI ini merupakan perluasan dari program LPDP. Maka dari itu Bapak Ibu, adik-adik yang masih muda, yang masih belum terkendala dengan umur, dengan pekerjaan, kita manfaatkanlah layanan fasilitas pemerintah ini untuk lebih bersemangat melanjutkan pendidikan dengan menggunakan layanan dari pemerintah ini, karena kita sudah mendapatkan tips, kita sudah mendapatkan bayangan juknis tentang bagaimana mendapatkan layanan beasiswa ini, karena melanjutkan pendidikan dengan berperan ganda sebagai menjalankan profesi sebagai guru misalnya, itu sangatlah susah. Kita tidak hanya memikirkan masalah biaya, tetapi pikiran kita terbagi, maksudnya kita berperan ganda antara pekerjaan dengan pendidikan. Nah, tetapi dengan menggunakan layanan pendidikan dari pemerintah yang sudah kita difasilitasi, walaupun sebenarnya kita harus berjuang untuk mendapatkan itu, namun setelah ada jalan yang diberikan, kita berusahalah untuk mendapatkan itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih kepada 4 pemateri yang telah memberikan, yang telah rela menyisahkan waktunya, berbagi pengetahuan kepada adik-adik, kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa termotivasi untuk bergabung dengan mereka dan memiliki nasib yang untung, yang berdampak baik terhadap pekerjaan kita nantinya. Saya ucapkan terima kasih kepada pembahas, begitupun kepada teman-teman Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita membaca doa kafaratul majelis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, subhana rabbika izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Waalaikumsalam. Iya, untuk informasi selanjutnya kita akan sharing di grup WA ya, Bapak Ibu. Izin keluar, Nanda. Oke. Iya, Bu Ye. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Izin keluar juga.